Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita di kitab Matius pasal 10. Kali ini kita mengambil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 10. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut ataupun tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kita bisa melihat di sini kemarin kita belajar bahwa ketika Yesus mengutus murid-murid pertama kali, Yesus mengarahkan pada murid-murid untuk memberkati bangsa yang terlebih dahulu, untuk memberitakan Injil, menyembuhkan, mentahirkan orang yang kena kusta kepada bangsa yang lebih dahulu. Dan di sini kita bisa melihat arahan yang kedua, yaitu murid-murid disuruh jangan bawa banyak perbekalan, jangan suruh bawa banyak perhiasan seperti emas, perak, tembaga. Dan karena ini pelayanan, ini bukan untuk show off. Dan kemudian Yesus menyuruh untuk murid-murid jangan membawa lebih daripada 2 baju, kasut lebih daripada 1, dan sebagainya. Berarti kalau Tuhan Yesus mengutus murid-murid dengan membawa apa adanya, atau membawa dengan kesederhanaan yang mereka miliki, Yesus berarti punya tanggung jawab untuk memelihara mereka. Inilah sikap daripada seorang duta Kristus. Saya percaya bahwa kita semua adalah murid Kristus. Sebagai seorang murid, kita bukan cuma mau belajar saja. Kita mau belajar bertumbuh, dan untuk kita jadi berkat, untuk kita diutus. Karena seorang murid dia tidak harus belajar terus. Waktunya untuk murid menjadi pengajar. Waktunya murid untuk bertumbuh, beranjak dewasa. Dan inilah sikap dewasa daripada duta Kristus. Yang pertama, seorang duta Kristus harus punya sikap memegang erat perkataan Tuannya. Hidup dalam ketergantungan pada pemelihara ilahinya. Ketika orang tua mengutus anaknya keluar kota, pasti orang tuanya akan memperlengkapi semua kebutuhan si anak. Dari mulai tempat tinggal di luar negeri, dari mulai biaya sekolahnya, dari mulai mereka punya kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan, makanan dan sebagainya. Sama hal ketika Tuhan mengutus engkau di bumi untuk kau jadi berkat bagi keluargamu, jadi berkat bagi teman-temanmu, maka dia wajib akan memelihara hidup kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita belajar pegang perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan atau janji Tuhan itu pasti tepat. Dia gak akan mungkin bisa ingkari. Perkataan Tuhan itu berkuasa. Ketika kita belajar ilmu aerodinamis pesawat terbang, kita akan mengerti di mana di pelajaran buku tersebut ada hal yang menarik. Disinggung mengenai bumblebee. Ini bukan bumblebee transformer, tapi bumblebee lebah yang warnanya kuning hitam. Lebah ini dia melawan hukum aerodinamis. Kenapa? Karena bumblebee ini, lebah ini punya bagian belakang yang besar dengan sayap yang kecil dan tipis. Tapi ternyata bumblebee ini bisa terbang. Tidak sampai ngesot, tidak sampai nyungsep, tidak sampai jatuh. Dia bisa terbang, dia bisa mengendalikan dirinya kemana dia mau pergi. Ini semua melawan hukum aerodinamis. Gak ada pesawat yang bagian belakangnya besar. Di mana pesawat pasti bagian belakangnya lebih kecil. Tapi ketika Tuhan berkata kepada bumblebee, lebah kamu terbang, maka terjadilah. Walaupun melawan hukum aerodinamis, bumblebee bisa terbang. Sama ketika ikan. Kamu pernah ikan model apapun, yang kecil, yang besar, yang bentuknya aneh, lonjong, besar, bengkak, dia tetap bisa berenang. Sama seperti burung. Ketika Tuhan berkata kamu terbang, burung bisa terbang. Sama hal dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata kau harus jadi berkat, aku akan memberkatimu, pasti Dia akan memberkati kita. Yeremia pasal 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan berpengharam. Berarti kalau Tuhan mengutus kita, berarti Dia punya tanggung jawab untuk menjamin masa depan kita. Kalau Tuhan sudah berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera, sekalipun kita mengalami musibah, seperti Yusuf, ketika dapat mimpi dari Tuhan, dia harus dibuang ke sumur. Kemudian dia harus dijual jadi budak. Kemudian dia harus difitnah, dipenjarakan. Tapi ingat, perkataan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yang kita perlakukan sebagai hamba Tuhan, jangan greedy sama uang. Jangan selalu pengen cari untung dalam pekerjaan Tuhan. Jangan suka show off, pamer semua barang-barang di depan banyak orang. Nanti bisa masuk pastor instan lagi. Yang kedua, sikap dari seorang duta Kristus selain berpegang erat pada perkataan Tuhan, yaitu menggunakan dan mengembangkan skill yang Tuhan berikan. Talenta apa yang Tuhan berikan pada kita, mari kembangkan. Karena talenta begitu dikembangkan akan jadi berkat. Bukan cuma untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Saya buktikan bahwa ada seorang di Australia yang dimana dia membuktikan bahwa tanpa uang dan tanpa kartu kredit, dia bisa hidup dengan menggunakan talenta, anggota tubuh yang Tuhan sudah percayakan. Dia tinggalkan kartu kredit dan tinggalkan dompetnya, dan dia ambil komitmen untuk keliling benua Australia dengan menggunakan tangannya, kaki dan pikirannya, anggota tubuhnya. Dan ketika dia pergi ke satu bus station, dia berkata sama supir bus, izinkan saya ikut bus Anda dari kota Sydney ini pergi ke Melbourne. Saya tidak punya uang, minta maaf, tapi saya berjanji ketika sampai di kota Melbourne, saya akan membersihkan bus kamu dan mencucinya. Supir bus senang dan dia masuk. Kemudian sampai di kota Melbourne, betul semua penumpang sudah keluar. Dia membersihkan bus tersebut sampai clean. Supir angkat jempol dan berkata, luar biasa kamu anak muda yang mau bekerja. Ketika dia selesai membersihkan bus, kemudian dia cari hotel untuk menginap. Dan dia minta izin untuk ketemu dengan manajer. Dan dia berkata, minta maaf saya tidak punya uang untuk membayar penginapan. Tapi saya berjanji setelah saya nginap, besok pagi saya akan bekerja. Jadi apa saja. Jadi porter, ngangkat koper. Jadi IT, karena saya ngerti IT. Jadi resepsionis. Kemudian manajer melihat kesian dan diizinkan menginap hotel tersebut gratis tanpa bayar. Besok pagi dia bekerja di porter. Pas kebetulan internet lagi down, dia bisa betulin. Dan kemudian internet bisa aktif lagi. Dia bekerja di hotel beberapa hari. Dia bosan dengan makanan hotel, makanan western. Kemudian dia pengen pergi makanan Asia. Dia pergi ke satu restoran Asia dan berkata, excuse me madam, saya tidak punya uang untuk membayar makanan di restoranmu. Tapi izinkan saya makan terlebih dahulu. Setelah ini saya kerja. Saya bisa cuci piring, saya bisa jadi waitress, saya bisa masak. Kemudian pemilik restoran kasih dia makan dan betul dia bekerja. Dan dia lakukan ini. Pergi dari kota Melbourne kemudian ke kota Adelaide di Australia bagian selatan. Dan kemudian dia kerja lagi seperti yang dia lakukan. Dengan menggunakan tangannya, menggunakan pikirannya, menggunakan anggota tubuhnya. Dan kemudian dia pergi lagi ke Western Australia di Perth. Dia pergi lagi ke Northern Australia di Darwin Utara. Dia pergi lagi ke Queensland, di Brisbane, Gold Coast. Dan kemudian pergi lagi ke kota Sydney, di rumahnya. Selama dia keliling 1 bulan. Tanpa kartu kredit. Tanpa uang. Akhirnya dia bisa mendapatkan uang senilai atau sejumlah 66 juta rupiah. Hal yang luar biasa. Ketika kita menggunakan anggota tubuh kita pada hal-hal yang mulia. Untuk pekerjaan Tuhan, maka ini bukan cuma bisa memberkati orang lain, tapi kita bisa memberkati diri sendiri. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih mengenai apa yang kamu makan, mengenai apa yang kamu ingin miliki. Selama kita bisa jadi berkat buat orang lain, mengembangkan talenta kita yang kita miliki, maka saya percaya ketika talenta mau berkembang, hidupmu makin diberkati. Ketika talenta mau berkembang, maka akan jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Jadilah terus duta Kristus dengan sikap pengabdian yang mulia. Tuhan berkati. At school, teachers have failed the kids.
The children walk to school, some 7 kilometers, some 8. There is a kid who walks 20 kilometers, come to school, and there's no teacher. That is why children are not interested in learning. So the teachers have failed. The government has failed because the government don't check on the schools. So the government has failed the children. Parents have failed their children. So that is why the children need help. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.